Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatam Fabian. Saya dari kelas 11B absen 22. Jadi pada kali ini saya akan ingin menjawab serta juga menjelaskan pada materi matematika yang koefisien korelasi serta koefisien determinasi yang diberikan oleh Bapak Rian Fadilah. Selanjutnya kita langsung saja ke pembahasan soalnya. Oke, jadi di sini saya sudah mempunyai data di mana pengaruh jumlah mobil parkir terhadap jumlah pendapatan tukang parkir pada perhariannya. Jadi di sini saya juga mengambil data dari hari Senin, Selasa, lalu juga hari Rabu serta hari Kamis. Di mana di hari Senin kita terdapat 5 mobil parkir dengan pendapatan atau Y-nya adalah 15. Lalu juga di hari Selasanya ada mobil parkir yang berjumlah 8 serta juga pendapatan naik yang terhadap Y-nya yaitu ada 24. Tetapi di hari Rabunya dengan jumlah 6 mobil yang parkir hanya mendapat 18 dan di hari Kamis adalah 10 dengan 30 pendapatan yang berarti adalah meningkat. Lalu selanjutnya kita akan mencari sigmanya dari masing-masing X dan Y-nya. Oke, di sini kita akan menghitung dari X, Y, X kuadrat, Y kuadrat, serta XY-nya. Kalau yang tadi kan XY sudah kita ketahui, di mana Senin itu adalah 5, 8, 6, serta Kamisnya adalah 10. Lalu Y-nya juga 15 dari Senin, lalu Selasa Y-nya 24, lalu Y di Rabunya adalah 18, serta juga di hari Kamisnya Y-nya adalah 30. Lalu kita akan menghitung dari X kuadratnya. Jadi adalah 5 kuadrat berarti 25, lalu 8 kuadrat berarti itu adalah 64, lalu di sini adalah 6 kuadrat berarti ini 36, lalu juga 10 kali 10 atau 10 kuadrat yang dihasilkan adalah 100. Lalu kita mencari dari Y kuadratnya. Y kuadrat berarti di sini adalah seperti hari Senin berarti 15 kuadrat berarti 225, lalu 24 kuadrat berarti 576. Lalu di sini ada 18 kuadrat berarti 324 serta juga dari Kamisnya 30 kali 30 atau 30 kuadrat adalah 900. Lalu yang terakhir kita mencari XY-nya. XY berarti X dikali Y antara dua ini dikalikan. Berarti yang Senin berarti 5 dikali 15. Yang dihasilkan adalah 75. Lalu yang hari Selasanya kita kalikan XY-nya 8 kali 24 berarti adalah 192. Lalu yang hari Rabunya berarti 6 dikali 18 itu ada hasil 108. Setelah juga di hari Kamis ya itu berarti 10 kali 30 adalah 300. Setelah kita kalikan ini semua kita berarti harus mencari sigma dari masing-masingnya. Sigma itu berarti kita menjumlahkan semua datanya atau data dari masing-masing X dan Y-nya atau pembagiannya itulah. Yang pertama kita akan menjumlahkan dari sigma X. Sigma X ini semuanya nih. Sorry. Sigma X adalah ini semua. Kita jumlahkan sampai hari Kamis. 5 ditambah 8 ditambah 6 lalu ditambah 10 ada 29. Lalu yang Y-nya kita tambahkan semua 15 tambah 24 itu ada 39. 39 tambah 18 tambah 30 ada 87. Lalu ya sigma X kuadratnya berarti 25 tambah 64 tambah 36 dan tambah 100 adalah 225. Serta juga yang Y2-nya seperti sebelumnya lagi ditambahkan semuanya dan hasilnya adalah 2025. Dan XY-nya juga sama, kita tambahkan semuanya, hasilnya ada 675. Nah, dari data ini, dari sigma-sigma yang sudah kita temukan ini akan berguna untuk kita mencari dari SSXX-nya, dari SSXY-nya, SSYY-nya, serta juga kita bisa mencari untuk koefisien korelasi dan juga koefisien determinasinya setelah kita mencari nilai koefisien korelasinya. Langsung kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke, di sini saya juga sudah mencari dari SSXX-nya. Jadi yang pertama rumus dari SSXX ini adalah di mana sigma X kuadrat dikurang dari sigma X lalu dikuadratkan per N. Nah, jadi sudah saya masukkan berarti sigma X kuadrat tadi adalah 225. Lalu kita masukkan, kita kurang, lalu sigma X-nya adalah tadi 29 kuadrat. Masukkan kuadrat, berarti kita masukkan kuadrat, lalu sigma X-nya tadi 29 sesuai data yang sudah saya cari tadi. Lalu adalah N itu adalah banyaknya data. Jadi banyaknya data tadi kan
hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis berarti ada 4. Lalu kita lanjut, 225 tetap, lalu 29 kuadrat hasil 841, jumlah data tetap, lalu kita bagi 225 dikurang hasil 220,10,25 ini adalah hasil dari 841 dibagi 4. Lalu ini dikurang dua-duanya, hasilnya ini. Jadi ini adalah hasil dari SSXX-nya. Lalu kita lanjut sekarang ke SSYY. Oke, sekarang dari SSYY-nya. Jadi kita sekarang akan mencari, sebenarnya saya sudah mencari jawabannya, tapi saya akan memberikan rumusnya. Jadi rumus dari SSYY ini adalah dimana sigma y kuadrat dikurang dalam kurung sigma y kuadrat per n. Jadi ini tuh sebenarnya mirip sama SXX-nya lah ya, tapi hanya diubah karena ini Y ya Y gitu. Jadi langsung kita masukkan saja. 2025 ini adalah sigma Y kuadrat yang sudah tadi saya hitung di tabel sebelumnya. Lalu ini adalah sigma Y-nya 87 per 4. 4 itu banyak datanya. Lalu kita kuadratkan, lalu kita juga kalikan 2025 dikurang 7.569 ini hasil dari 87 kuadrat, lalu per 4 adalah datanya. Lalu kita bagi yang ini, lalu 2025 dikurang 1892,25, itu ada hasil dari ini, dan hasil pengurangannya dari ini. Jadi ini adalah SSY-nya. Oke, di sini saya juga sudah menghitung dari SSXY-nya. Jadi rumus dari SSXY-nya ini adalah sigma xy dikurang dalam kurung sigma x dalam tutup kurung, lalu sigma y tutup kurung per banyak datanya. Lalu kita tulis SSXY-nya, lalu di sini sigma XY-nya tadi kan 675 yang sudah saya hitung. Lalu kita masukkan, lalu saya masukkan. Lalu di sini adalah sigma X dikalikan sigma Y. Sigma X tadi 29, lalu sigma Y-nya adalah 87 dan banyak datanya adalah 4. Lalu kita lanjutkan lagi 675 tetap, lalu ini dikalikan menjadi 2523 per 4 atau banyak datanya. Lalu ini kita bagi, berarti ini 675 dikurang hasilnya adalah 630,75 dan hasilnya adalah 44,25. Jadi ini adalah hasil SSXY-nya. Oke, jadi di sini saya juga sudah menghitung dari koefisien korelasinya atau R. Jadi di mana rumus R ini adalah sebenarnya SSXY per akar SSXX dikalikan SSYY. Nah, dengan tadi kan kita udah menghitung dari SSXY-nya, X dan YY-nya. Saya juga udah menemukan hasilnya gitu. Jadi SSXY-nya itu adalah 44,25, lalu SSXX-nya itu adalah 14,75 dikalikan dari SSYY-nya yang udah saya hitung tadi dan dihasilkan adalah 132,75. Lalu ini bisa kita kalikan di bawahnya kan, jadi ini 44,5 lanjut tetap, lalu yang bawahnya dikalikan jadi 1957,31. Lalu ini saya akarin menjadi 44,23, lalu yang atasnya tetap, berarti lalu kita bagikan hasilnya itu adalah 0,999. Ini adalah hasil dari R atau bisa kita menjawab nanti selanjutnya untuk koefisien determinasinya. Oke, yang terakhir jadinya adalah koefisien determinasinya. Jadi sebenarnya rumus dari koefisien determinasi ini sangat mudah, hanya R kuadrat atau koefisien korelasinya di R kuadratkan. Jadi ini kan koefisien korelasinya itu nilai saya adalah 0,999. Jadi karena rumus R kuadrat tinggal dikuadratkan menjadi 0,998 atau bisa jadi kita persenan 99,8%. Jadi ini adalah hasil dari koefisien determinasinya. Oke, jadi sekarang saya ingin menentukan apakah koefisien korelasi ini adalah kuat atau enggak, atau cukup, atau sangat lemah, atau sangat kuat. Jadi karena hasil ada 0,99 yang dimana adalah kalau nilai korelasinya ada 0,80 sampai 1000,
0,1000 itu adalah berarti sangat kuat. Sangat kuat. Nah, berarti dengan jumlah hasil 0,99 ini terbukti bahwa nilai korelasi ini adalah sangat kuat. Oke, jadi yang terakhir adalah hubungan dari koefisien determinasinya. Maksudnya dari 99,8% itu apa? Jadi artinya itu dari 99,8% ini di mana pendapatan parkir itu bisa dijelaskan oleh jumlah mobil yang parkir tiap harinya. Jadi itu setiap harinya hampir terjadi perubahan pendapatan itu dipengaruhinya oleh banyaknya mobil yang datang atau X-nya. Jadi sisanya yang cuma 0,2% itu tuh bisa jadi karena adanya faktor lain, kayak ada misalnya faktor cuaca, faktor hari libur, atau ada promo khusus di tempat tersebut gitu loh. Jadi semakin tinggi nilai R-nya, makin besar pengaruh X terhadap Y-nya. Terhadap Y. Jadi dalam kasus ini tuh pengaruhnya hampir sempurna. Terima kasih. Jadi itulah soal pembahasan yang juga sudah saya jawab dalam video pembahasan yang tadi. Sekian dari saya, Muhammad Fatham Fabian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.